wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nur Halimah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai KKO, kata kerja operasional. Nah, KKO ini digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Di sini kita menggunakan KKO edisi revisi teori Bloom. KKO untuk pengembangan indikator silabus dan RPP berdasarkan taksonomi Bloom dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, ranah kognitif ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. Indikator kognitif produk berkaitan dengan perilaku siswa yang diharapkan tumbuh untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, saya akan menjelaskan KKO ranah kognitif. Di ranah kognitif, KKO memiliki tingkatan yaitu C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C itu merupakan lambang dari kognitif, itu C. Di C1 yaitu kemampuan seseorang untuk dapat mengenali atau mengingat kembali tentang nama, istilah, tanggal atau waktu, gejala, rumus-rumus, dan lain sebagainya. KO yang ada di C1 yaitu menemukenali, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, menuliskan, menghafal, dan lain sebagainya. Contohnya, siswa mampu mengidentifikasikan informasi penting. C2 yaitu memahami, di mana kemampuan seseorang untuk dapat memahami atau mengetahui suatu hal, kita bisa melihatnya dari berbagai segi. KKO yang ada dalam tingkatan C2 yaitu menjelaskan, mengartikan, menceritakan, menampilkan, dan lain sebagainya. Contohnya, siswa dapat menjelaskan ungkapan pemberian pujian secara lisan dan tepat. Tingkatan C3 yaitu menerapkan, di mana kemampuan seseorang satu tingkat lebih dibandingkan dengan pemahaman yang sekedar menuntut seseorang untuk bisa memilih, menanyakan atau menerapkan dengan tepat suatu teori, hukum, metode jika dihadapkan pada situasi atau masalah baru. KKO yang ada di tingkatan ketiga yaitu laksanakan, menggunakan, menentukan, memproseskan, melakukan, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, seperempat yang benar. Selanjutnya tingkatan C4 yaitu menganalisis, di mana kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut suatu bagian atau komponen yang lebih kecil lagi, ataupun faktor-faktor yang menjadi penyebab, serta dapat memahami hubungan antara faktor tersebut. KKO yang ada di tingkatan keempat yaitu mengorganisasikan, memerinci, menelaah, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu siswa dapat mengaitkan
isi dongeng dengan hidup rukun dengan jujur. Tingkatan C5 yaitu mengevaluasi. Nah, di mana kemampuan seseorang dalam berpikir itu proses memadukan antar bagian atau unsur-unsur dengan logis sehingga menjelma sebagai suatu struktur atau bentuk yang lebih baru lagi. KKO yang ada di tingkatan kelima yaitu mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memperbandingkan, menyimpulkan suatu patokan atau kriteria tertentu. Contohnya, siswa dapat membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Nah, tingkat yang terakhir yaitu C6, menciptakan, di mana kemampuan berpikir seseorang untuk bisa memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai-nilai, ide-ide atau metode tertentu yang berdasarkan dan lain sebagainya. Dan KKO yang ada di tingkatan ke-6 yaitu menciptakan, mendesain, menyusun kembali, merancang, membangun, memproduksi, mengkombinasikan, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai kata kerja operasional edisi 2018 teori Bloom. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.